Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni aplikasi digital yang akan digunakan untuk menunjang perkuliahan. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Panjali. Om Swastiastu. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya. Perkenalkan, nama saya Ani Putumelia Dewi dengan NIM 2211031633 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilohade Sriwiratsari dengan NIM 2211031601 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Septiawi Karisma dengan NIM 2211031581 dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Locinja Pridayani dengan NIM 2211031617 dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Oktaviani dengan NIM 2211031600. Baik, sekian tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama, yakni penjelasan tentang aplikasi Canva, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada Canva. Next. Salah satu dari banyaknya aplikasi yang berkembang di dunia pendidikan saat ini yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah perguruan tinggi adalah Canva. Canva merupakan program desain online yang menyediakan bermacam sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Canva menyediakan banyak template menarik untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai template menarik dapat disajikan dalam PowerPoint, pemberi warna, gambar, huruf, dan sebagainya agar produk PowerPoint yang dibuat untuk menyampaikan materi lebih menarik. Selain itu, Canva juga bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk membuat presentasi hasil tugas, poster, dan lain-lain. Melalui aplikasi Canva, diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang positif bagaimana suatu aplikasi yang sudah banyak disediakan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi abad 21. Next. Adapun kelebihan dari Canva, yang pertama, memiliki beragam desain yang menarik. Yang kedua, mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur yang telah disediakan. Yang ketiga, menghemat waktu dalam membuat media pembelajaran secara praktis. Yang keempat, dalam mendesain tidak harus memakai laptop, tetapi juga bisa menggunakan HP. Next. Adapun kekurangan dari Canva, yang pertama, bila ingin tersambung dengan aplikasi ini, haruslah memiliki paket data, karena aplikasi Canva berbasis online. Yang kedua, desain yang disajikan di Canva ada yang termasuk template berbayar jika ingin dipergunakan. Next. Langkah atau petunjuk penggunaan. Next. Yang pertama, akses web Canva di canva.com. Next. Yang kedua, klik tombol sign up yang ada di pojok kanan atas, maka akan muncul tampilan seperti di samping, kemudian klik continue with Google. Next. Yang ketiga, setelah berhasil memasukkan email, Anda akan sudah otomatis langsung masuk ke beranda akun Canva. Setelah itu, Anda bebas memilih fitur-fitur yang telah disediakan di Canva. Next. Yang keempat, untuk membuat PowerPoint di Canva, Anda bisa klik bagian template dan kalian bisa memilih template sesuai yang kalian inginkan. Next.
Yang kelima, setelah menemukan template PowerPoint yang Anda inginkan, bisa klik sesuai template ini, maka setelahnya Anda bisa mengkreasikan template tersebut sesuai keinginan. Next. Selanjutnya ada Google Slides. Next. Google Slides merupakan platform yang digunakan untuk membuat salindia presentasi. Selain itu, platform ini juga dapat berkolaborasi dengan rekan kerja lain dengan mengelola pihak yang dapat mengakses presentasi. Next. Adapun kelebihan dari Google Slides, yang pertama ada gratis, yang kedua mudah digunakan. Adapun kekurangannya yaitu efek yang dapat diakses sedikit. Next. Langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, buka laman slidesgo.com pada Chrome. Yang kedua, Anda akan diarahkan pada bagian pencarian template di bagian searching. Next. Yang ketiga, Anda bisa memilih template PowerPoint yang Anda inginkan. Yang keempat, setelah Anda menemukan template yang Anda inginkan, Anda bisa mengklik template tersebut dan akan muncul tampilan seperti di atas. Untuk mengedit template tersebut, Anda perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Next. Setelahnya, Anda bisa membuat aplikasi PowerPoint yang ada di laptop untuk mengedit template yang telah Anda unduh. Setelah selesai mengedit, Anda bisa menyimpan hasil PowerPoint Anda pada folder laptop. Baik, untuk materi yang ketiga yakni Mendeley. Di mana, seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa pada tingkat akhir akan selalu dihadapkan dengan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Karya ilmiah sendiri merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis, logis, benar, utuh, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang benar. Mengenai sistematis sendiri, seringkali seseorang salah dalam penulisan ataupun tata bahasanya. Oleh karena itu, digunakanlah aplikasi yang bernama Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang memudahkan seseorang mengelola database berupa karya ilmiah, sehingga seseorang tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Next. Adapun kelebihan dari aplikasi Mendeley adalah yang pertama, memudahkan kita dalam mengakses, karena Mendeley menghubungkan lewat website, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, Mendeley ini terdiri dari dua versi, yakni versi desktop yang dapat dibuka secara offline dan versi reference manager yang dapat diakses secara online. Kemudian, untuk kelemahan dari Mendeley ini sendiri terletak pada yakni Mendeley hanya bisa mengimport file untuk koleksi digital dengan format PDF dan juga DCO. Semua file yang diunggah ke Mendeley akan terunggah ke website Mendeley. Next. Kemudian, adapun langkah-langkah atau petunjuk penggunaan dari Mendeley, yakni yang pertama, Anda dapat mengakses Mendeley dengan cara mengetikkan laman mendeley.com pada Google Chrome Anda. Kemudian, setelahnya Anda akan langsung diarahkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya, Anda bisa mengetikkan tema artikel yang Anda cari pada tombol search dan kemudian klik search untuk menampilkan berbagai macam artikel yang akan Anda akses. Next. Berikut adalah contoh tampilan dari keyword yang telah Anda ketikkan tadi, maka akan memunculkan artikel-artikel yang berkaitan dengan keyword tersebut. Next. Kemudian, aplikasi yang keempat ada Google Scholar. Next. Seiring berkembangnya teknologi, Google Scholar mungkin sudah menjadi salah satu opsi utama dalam pencarian referensi atau literatur untuk karya tulis ilmiah. Google Scholar merupakan salah satu produk dari raksasa mesin pencarian, yaitu Google. Dengan adanya Google Scholar ini, para akademisi akan mendapatkan rujukan-rujukan ilmiah seperti jurnal dan publikasi ilmiah
yang tentunya sudah tervalidasi kebenarannya. Bagi mahasiswa, Google Scholar ini digunakan untuk mencari literatur dan referensi ketika mengerjakan skripsi. Dengan mengetikkan kata kunci penelitian yang ingin dicari, maka Google Scholar akan menampilkan berbagai literatur yang tersedia di internet. Next. Adapun kelebihan dari Google Scholar yakni menelusur semua dokumen pendidikan atau ilmiah sehingga kita bisa melihat jumlah sitasi semua dokumen yang kita sajikan secara online. Kemudian, selain memiliki kelebihan, sudah barang tentu Google Scholar juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari Google Scholar antara lain, yang pertama, meskipun bisa mendapatkan kutipan secara gratis, salah satu kelemahan Google Scholar adalah hanya menampilkan jurnal-jurnal yang termasuk ke dalam kategori predator versible. Kemudian, yang kedua adalah banyak jurnal yang tidak bisa dibuka atau hanya beberapa halaman saja yang bisa dibuka. Next. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan dari Google Scholar. Langkah pertama yang bisa kita lakukan ketika ingin mengakses Google Scholar adalah dengan cara masuk ke Google Chrome Anda, kemudian ketikkan googlescholar.com pada tombol pencarian Anda. Kemudian, setelah mengetikkan hal tersebut, akan muncul tampilan seperti ini. Maka, di sini kalian bisa mengetikkan keyword atau kata kunci dari artikel yang akan Anda cari. Next. Kemudian, setelahnya akan muncul tampilan dari berbagai artikel yang berkaitan dengan keyword yang telah kalian cari tadi. Next. Baik, sekian tadi presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan online milik Google yang dapat kita gunakan untuk menyimpan file atau berkas melalui internet. Kita juga bisa berbagi file dengan orang lain secara efektif dan melakukan backup file. Layanan berkas penyimpanan berkas file milik Google ini dapat kita gunakan secara gratis tanpa membayar biaya apapun. Kapasitas penyimpanan 15 GB sebenarnya cukup bagi kebanyakan orang untuk menyimpan file di Google Drive. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mengakses file dimanapun selagi kita masih tersambung ke dalam jaringan koneksi internet. Kita dapat mengakses file dari Google Drive dimanapun kita berbeda. Yang kedua, dapat diakses dengan berbagai perangkat, tidak hanya lewat desktop saja, kamu juga bisa mengakses Google Drive lewat HP. Dengan begitu, kita pun akan semakin mudah mengakses Google Drive dimanapun dan kapanpun. Mampu berbagi dan mengedit file Google Drive memungkinkan kamu untuk dapat berbagi file kepada orang lain dan efektif. Adapun kekurangan, yaitu Google ini tidak bisa diakses ketika perangkat yang kita gunakan sedang tidak terhubung dengan internet. Langkah-langkah penggunaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke Google Chrome Anda, kemudian klik tanda titik 9 yang ada di pojok kanan Chrome, sehingga akan tampil seluruh fitur-fitur yang ada di Google. Selanjutnya, kita bisa klik gambar Google Drive yang ada di sana. Kedua, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah dan Anda wajib memasukkan akun Google dan juga kata sandi Anda. Yang ketiga, setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti di bawah. Dan kemudian ketika kita ingin mengupload file, kalian bisa mengklik pada bagian tanda tambah, kemudian pilih upload file. Yang keempat, setelah itu kita bisa memilih file mana yang akan kita upload, dan ketika sudah menemukan filenya, kita cukup klik profilnya dan kemudian klik buka. Dan tunggu beberapa saat, maka file akan otomatis terupload di Google Drive Anda. Yang kedua,
Selanjutnya ada Open Knowledge Maps. Open Knowledge Maps adalah organisasi nirbala yang mengembangkan platform pencarian yang dirancang khusus untuk membantu penelitian menemukan literatur ilmiah yang relevan dengan cepat dan mudah. Platform ini menggunakan peta konsep visual yang menyajikan informasi literatur dalam bentuk yang lebih intuitif dan mudah dipahami daripada daftar hasil pencarian biasa. Adapun kelebihannya yaitu keunggulan utama dari Open Knowledge Maps adalah kemampuannya untuk membantu peneliti menemukan literatur yang berkaitan dengan topik artikel ilmiah yang sedang diteliti. Langkah-langkah yaitu yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuka Google Chrome Anda dan kemudian ketikkan laman openknowledgemap.com. Kemudian setelah berhasil login akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya Anda bisa mengetikkan kata kunci dari penelitian yang Anda lakukan. Setelah mengetikkan kata kunci yang Anda cari, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian setelah menunggu beberapa menit, maka akan muncul tampilan peta konsep seperti berikut. Kemudian setelah muncul peta konsep tersebut, kita bisa memilih salah satu peta konsep yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di bagian ini kita bisa melihat PDF dari file yang ada dan juga sumber referensinya. Baik, di sini saya akan membahas tentang aplikasi Smile PDF. Smile PDF adalah perangkat lunak PDF dan perangkat lunak desktop online yang dibutuhkan sebagian besar pengguna PDF. Pada Smile PDF juga merupakan PDF unik yang mudah digunakan untuk penggunaan sehari-hari, PDF yang memenuhi hampir semua kebutuhan dasar. Anda dapat mengompres PDF ke Office, mengompres Office ke PDF, mengedit PDF, dan membuat PDF dalam hitungan detik dengan beberapa klik. Terdapat kelebihan dari Smile PDF, yakni yang pertama ada dukungan lintas platform. Sebagian besar web Smile PDF terdiri di semua platform, termasuk sistem komputer dan juga ponsel pintar. Yang kedua ada kecepatan compression cepat. Kecepatan compression kompres PDF desktop sebagian besar bergantung pada kualitas perangkat lunak dan konfigurasi komputer Anda. Yang ketiga ada beberapa fungsi dan format yang didukung. Yang keempat ada keamanan standar industri dan yang terakhir ada antarmuka yang ramah pengguna 12 key. Terdapat juga kekurangan Smile PDF. Yang pertama, tidak ada queue yang didukung. Yang kedua yakni kurangnya alat populer seperti PDF ke PIC, PDF ke HTML, dan PDF ke ebooks. Cara menggunakan Smile PDF yang pertama, mencari lahan smilepdf.com pada Google Chrome Anda. Yang kedua, kemudian setelah berhasil masuk, Anda akan melihat tampilan seperti berikut. Dan setelahnya, Anda bisa memilih fitur apa yang Anda akan gunakan. Setelah contoh ketika ingin menggunakan fitur kompres PDF, maka Anda cukup mengklik bagian kompres PDF, kemudian akan muncul tampilan seperti di atas, dan kalian klik bagian pilih file, maka akan otomatis file-file yang ada di perangkat kalian akan ditampilkan. Setelah itu, Anda bisa memilih
fitur mana yang akan Anda kompres, dan langkah selanjutnya yakni kalian klik buka. Setelah itu tunggu beberapa menit, buka ukuran file Anda akan dikompres secara otomatis. Langkah yang terakhir yakni ketika proses kompres telah berhasil, maka tinggal klik unduh dan setelah file hasil kompres Anda akan langsung tersimpan pada folder perangkat Anda. Yang selanjutnya, aplikasi ChatGPT. ChatGPT merupakan kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Terdapat teknik sederhananya yang dimana siswa bertanya kepada guru di kelas. Akan tetapi di ChatGPT seseorang bisa bertanya kepada AI dan secara otomatis AI akan memberikan jawaban dalam waktu yang singkat. Terdapat kelebihan dari ChatGPT, yakni yang pertama ada kecepatan dalam memberikan jawaban dan sifatnya sangat responsif. Yang kedua, jawaban yang disajikan cukup menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terdapat kekurangan dari ChatGPT, yakni karena input yang dilakukan sebelumnya oleh manusia, sehingga jawaban yang ada hanya berlandaskan hal tersebut. Yang kedua, saat ini masih terbatas mencari informasi di ChatGPT ini, karena adanya keterbatasan query yang dimasukkan. Yang terakhir, yakni sifat almiah robot, yakni untuk beberapa pertanyaan kadang kurang kontekstual seperti yang kita inginkan. Cara menggunakan ChatGPT. Langkah awal yang dapat dilakukan ialah membuka laman ChatGPT pada Google Chrome Anda. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di samping dan Anda cukup mengeklik tick off pada Anda suruhan untuk akun Google Anda memasukkan. Setelah Anda klik continue with Google, kemudian, ketika Anda belum memiliki akun, maka Anda akan diarahkan untuk memasukkan nomor ponsel Anda guna untuk dikirimkan kode verifikasinya. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan seperti di samping, dan kalian cukup klik OK, let's go, maka ChatGPT Anda akan sudah bisa digunakan. Seperti contohnya ketika kalian ingin mencari sebuah materi, maka kalian cukup tuliskan pada bagian Chat a Messenger, maka setelahnya akan muncul jawaban yang akan kalian inginkan. Klik soal pada forum tersebut dan tekan gambar pesawat yang berada di sebelah kanan. Setelah itu akan muncul jawaban dari soal yang dibuat tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi CapCut.
CapCut adalah aplikasi untuk mengedit video, yang dimana CapCut juga menjadi aplikasi favorit bagi banyak orang dikarenakan menawarkan berbagai fitur gratis dan termasuk beragam efek sehingga konten yang dihasilkan lebih bagus dan menarik. Terdapat kelebihan dari aplikasi CapCut ini, yang dimana yang pertama ada tampilan sederhana atau operasi funnel. Yang kedua, disertai lagu dengan hak cipta yang banyak. Ketiga, satu set template untuk dipakai. Keempat, efek tren, filter, dan transisi. Kelima, menawarkan lebih dari 20 bahasa. Yang terakhir, gampang untuk diekspor. Terdapat kekurangan dari aplikasi CapCut. Yang pertama, beberapa trik tambahan relatif terbatas. Kedua, kurangnya alat penilaian warna canggih untuk menjaga agar semua klip tetap konsisten pada tingkat yang lebih fleksibel. Ketiga, gangguan akurasi di berbagai fitur, seperti penghapus latar belakang dan efek tubuh. Keempat, mode landscape tidak didukung di smartphone dan pad. Terakhir, frame rate tidak bisa diatur lebih tinggi dari 60 fps 2. Cara penggunaan CapCut. Yang pertama, Anda membuka Google Chrome, kemudian ketik laman CapCut.com. Setelah itu, akan muncul logo CapCut pada Google Chrome. Tekan logo tersebut untuk masuk. Setelahnya akan muncul tampilan seperti di atas dan Anda cukup mengklik bagian daftar gratis untuk login. Setelahnya akan ada suruhan agar Anda memasukkan akun Google beserta kata sandi Anda. Setelah itu, pilih dan masukkan akun yang akan Anda gunakan untuk login. Kemudian, setelah berhasil memasukkan email dan kata sandi dengan benar, maka Anda akan otomatis berada di beranda awal CapCut dan Anda bisa mulai mengedit video-video yang Anda inginkan. Ini merupakan contoh penggunaan template video di CapCut. Selanjutnya yaitu Google Meet. Google Meet adalah layanan konferensi video atau meeting online yang dikembangkan oleh Google, yang dimana siapapun yang memiliki akun Google dapat membuat pertemuan atau berpartisipasi dalam meeting online. Untuk alasan pengamanan, host memiliki akses penuh dalam sebuah meeting. Host juga dapat menolak masuk dan menghapus pengguna selama pertemuan berlangsung. Terdapat kelebihan dari Google Meet. Yang pertama, kemudahan untuk bergabung. Kedua, akses waktu pertemuan cukup panjang. Dan yang keempat, terhubung ke Google Drive. Selanjutnya, kekurangan Google Meet. Yang pertama, versi gratis tidak support recording. Kedua, berbagi layar terasa berat dan lambat. Ketiga, tidak dapat mengubah layar background. Dan keempat, belum ada Google Meet versi desktop. Langkah-langkah dalam penggunaan Google Meet. Yang pertama, buka Google Chrome Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuka fitur Google Meet Anda pada Google Chrome Anda.
Kemudian, setelah Anda login, akan muncul tampilan seperti berikut. Ketika Anda ingin membuat link rapat, maka Anda cukup klik bagian rapat baru. Kemudian, klik buat rapat untuk nanti. Setelahnya, Anda cukup menyalin link rapat yang ada dan mengirimkan ke anggota rapat. Dan langkah terakhir, Anda cukup mengizinkan para peserta rapat untuk bergabung dengan rapat Anda. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang kedua, yakni workshop dengan judul Penerapan ChatGPT, POP, Open Knowledge Maps, CV, Insightful, Mendeley, dan Quillbot untuk membuat draft artikel ilmiah, tugas akhir, dan juga buku monograf. Next. Next. Pada tanggal 31 Agustus 2023 diadakan workshop dengan judul Penerapan ChatGPT, POP, OK Maps, CV, Insightful, Mendeley, dan Quillbot untuk pembuatan draft artikel ilmiah, tugas akhir, dan juga buku monograf. Yang dimana workshop ini diadakan secara daring dan juga luring. Dengan tujuan agar para peserta dapat mencari referensi artikel referensi untuk pembuatan artikel ilmiah atau buku monograf dengan menggunakan tools AI dan software POP atau Publish or Vanish, serta agar peserta dapat melakukan kutipan atau sitasi dan membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Next. Di mana, seperti yang kita ketahui bahwa di era seperti sekarang ini, kemajuan dan juga perkembangan teknologi telah merambat ke segala hal. Begitu juga di dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti untuk penulisan karya ilmiah dan juga pencarian sumber-sumber materi atau referensi. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari referensi-referensi, seperti ChatGPT, Mendeley, dan lain-lain. Next. Adapun peran dari tools AI dalam penelitian, di mana yang pertama adalah mesin pencari cerdas. Kemudian, yang kedua, asisten penelitian berbasis AI, yakni untuk menemukan referensi yang relevan dengan topik. Yang ketiga, penalaran cerdas dan analisis data. Yang ketiga, rekomendasi jumlah jurnal berbasis AI. Yang kelima, sistem rekomendasi berbasis AI. Yang keenam, sintesis literatur otomatis. Dan yang terakhir adalah analisis sentimen pada ulasan artikel. Next. Adapun kegunaan dari tools AI yang disebutkan oleh narasumber pada workshop, diantaranya yang pertama yakni ChatGPT, yang digunakan untuk mencari keyword terkait dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua adalah OK Maps atau Connected Paper dan juga Insightful XTZ, yang digunakan untuk mencari keterhubungan antar penelitian. Kemudian, yang ketiga adalah Perplexity AI, yang digunakan untuk mencari referensi artikel berdasarkan keyword kita. Kemudian, yang keempat ada Publish or Vanish, atau yang lebih sering disebut dengan POP, yang digunakan untuk mencari referensi atau pustaka yang up-to-date untuk tulisan ilmiah dan proposal penelitian. Kemudian,
Yang terakhir ada GeniChat, di mana digunakan sebagai alternatif selain ChatGPT untuk studi perbandingan tools. Next. Adapun kemampuan dari ChatGPT, yakni diantaranya memiliki kemampuan mengerti bahasa manusia, kemudian menjawab pertanyaan dengan relatif akurat dan cepat. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang keempat, bisa beradaptasi dengan topik. Dan yang kelima adalah mengenal konteks dan memberikan solusi yang relatif tepat. Next. Kemudian, adapun kekurangan dari ChatGPT antara lain keterbatasan pemahaman konteks, tidak memiliki emosi, tidak dapat memeriksa kebenaran informasi, rentan terhadap bias, tidak dapat memberikan pengalaman manusia, keterbatasan dalam bahasa, keterbatasan pada teks, kurangnya pemahaman dunia nyata, dan keterbatasan pada data terbaru. Next. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tools AI ini dimanfaatkan dalam hal pembuatan atau penulisan ilmiah. Sehingga dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya kemajuan dalam hal teknologi ini, membawa dampak yang sangat besar dan juga banyak dalam hal penulisan ilmiah, seperti dalam hal kemudahan, kecepatan, kepraktisan, produktivitas, dan juga hemat daya. Next. Adapun kelebihan dari tools AI dalam penulisan ilmiah, diantaranya, yang pertama kelebihan dari OK Maps. Diantaranya yakni memetakan artikel-artikel yang kita cari, dan juga melabeling artikel. Kemudian, kelebihan dari Connected Paper dan Insightful, antara lain, menyajikan jejaring platform pencarian literatur, dan juga menyajikan jejaring dari artikel-artikel yang ada di dunia. Next. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang terakhir dari narasumber yang terakhir, yakni terkait dengan manajemen referensi dan sitasi. Yang dimana Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan peneliti dan penulis dalam melakukan manajemen referensi. Mendeley terdiri dari dua versi, yakni versi desktop yang bisa digunakan tanpa internet, dan versi Reference Manager yang harus menggunakan internet atau secara online. Next. Baik, sekian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.